Oh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Zudi, Teknik Mesin 2017, anggota aktif IKMFT 2017. Tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Sosial Lingkungan BMFT UI 2020. Perkenalkan, nama saya Rosana Kezia dari Metalurgi 2017, anggota aktif IKM FTW 2017. Tahun ini diamanahkan sebagai Wakabit 1 Sosling BEM FTW 2020. perkenalkan kembali, nama saya Kevin Raihan Dinda, TI 18, anggota aktif IKM FTUI 2018, dan di sini diamanahkan sebagai Wakil Kepala Bidang 2, Sosial Lingkungan BEM FTUI 2020. Oke, kami sebagai BPH Sosling BMFT UI, Bidang Sosial Lingkungan akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban di triwulan 3A. Oke. Yang pertama ada pencapaian arahan bidang. Oke, yang pertama adalah melakukan koordinasi terkait Iluni FTUI dengan yayasan dengan tema pengabdian masyarakat. Pencapaiannya tercapai gitu. Evaluasinya Sosling telah berkoordinasi dengan Iluni FTUI untuk membukakan alunasi koma lain saat aksioma diadakan. Selanjutnya yang kedua adalah mengakomodasi bantuan mahasiswa FTUI apabila terdapat peristiwa terkait sosial internal maupun eksternal FTUI. Pencapaiannya adalah tercapai evaluasinya telah dilaksanakan 2 kali donasi uang duka secara tertutup kepada keluarga pedagang kantek yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan hubungan dengan warga non-mahasiswa di FTUI. Pencapaiannya adalah tercapai. Evaluasinya adalah telah dilaksanakan kegiatan sahabat warga teknik secara online dengan melakukan interaksi online melalui media WhatsApp dengan menjaga hubungan dengan warga non-mahasiswa bersama BPPP dari sosial lingkungan. Selanjutnya, yang keempat ada mengkoordinasikan propaganda dalam rangka meningkatkan kepedulian mengenai isu sosial dan lingkungan hidup pada internal IKM FTUI. Pencapaiannya adalah tercapai, evaluasinya adalah melalui kegiatan Awareness Day, Bidang Sosial Lingkungan dapat mengkoordinasikan propaganda Hari Ozon Sedunia, serta pangan sedunia, dan juga isu-isu yang lainnya melalui Instagram BMFTUI, serta juga mengajak IMD. Gitu. Terus yang keempat ada mengoptimalisasi media digital sebagai kanal penunjang penanaman nilai kepedulian seputar pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup. Pencapaian yang tercapai, evaluasinya adalah memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan informasi terkait pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup melalui Awareness Day. Yang keenam ada berkoordinasi dengan TIS-FTUI atau lembaga eksternal sejenis yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Pencapaian yang tercapai, evaluasinya adalah telah dilaksanakan koordinasi tersebut pada program kerja aksioma bersama TIS FTUI dengan mengakomodir bantuan WiFi dan kuota untuk anak-anak yang ada di TIS. Selanjutnya ada nomor 7, berkoordinasi dengan KPFTUI atau lembaga eksternal dalam melaksanakan kegiatan dengan tema lingkungan hidup. Pencapaiannya di sini belum tercapai, evaluasinya ke depannya Bidang Sosial Lingkungan dapat bekerja sama dengan KAPA untuk membahas isu lingkungan hidup yang ada di internal FTUI maupun eksternal. Yang kedelapan, merancang LPJB dan blueprint bersama bidang organisasi R&D. Pencapaiannya belum tercapai, evaluasinya ke depannya sosial lingkungan hidup dapat melakukan blueprint dan merancang LPJB bersama OR di akhir kepengurusan. Oke, terus nomor 9, minimal 1 kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan. Evaluasinya telah dilaksanakan konsolidasi minimal 1 kali setiap triwulan yang diadakan offline maupun online. Oke, nomor 10, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik, pencapaian tercapai, evaluasinya adalah pada bulan Agustus, Bidang Sosial Lingkungan dan lembaga pengabdian masyarakat yang lain di KMFTUI melaksanakan kesepakatan yang baru terkait dengan kondisi pandemi yang telah ada. Gitu. Terus nomor 11, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapor bidang di IMD dan IMPI. Pencapaiannya tercapai, telah dilaksanakannya Sosmal Swingnet FTUI pada bulan Agustus, September, dan November, dengan tujuan untuk mengkoordinasi arah gerak pengabdian masyarakat FTUI dan lingkungan hidup di KMFTUI. Nomor 12, melaksanakan plan do check act atas dan kontrol pada bidang sourcing. Pencapaiannya sudah tercapai, evaluasinya melaksanakan plan do check act atas semua talent kontrol di bidang sourcing saat rapat bidang berlangsung. Oke, yang terakhir ada nomor 13, arahan ketua secara
Nomor 13, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal EKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang konsisten dan harmonis. Pencapaian tercapai, evaluasi, bidang sourcing masih konsisten berkoordinasi dengan diskusi dan kepada stakeholder lainnya yang terkait di EKM FTUI. Oke, range kedua. Yang pertama ada pembagian tugas yang lebih jelas untuk semua pengurus-pengurus agar lebih rapi dalam melaksanakan program kerja dan tersebar workload-nya. Yang kedua adalah dilakukan follow up yang lebih intensif dalam bidang ini dalam pengadaan program kerja dan kegiatan yang ada di sosial lingkungan. Yang ketiga adalah menjaga hubungan internal bidang sosial lingkungan yang lebih harmonis dengan cara pendekatan BPH, BP maupun Sapali. Analisis SWOT-nya yang ada di bidang sosial ini, yang pertama ada strength-nya, analisis yang strength-nya akan memiliki koordinasi yang baik antara BPH-IM, BP, Korbit, dan Ketua BEM. Misalnya dilakukan follow-up yang lebih intensif lagi dalam berkoordinasi antar BPH, IM, BP, Korbit, dan Ketua BEM. Weakness-nya, kurangnya sikap kepedulian dan partisipan warga FTUI terhadap program kerja dan kegiatan sosial lingkungan yang kurang responsif. Dan setelahnya dilakukan pencerdasan lebih intensif terhadap warga FTUI terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta partisipasi kegiatan pemasak maupun lingkungan hidup dalam bentuk kanal apapun. Yang ketiga ada opportunity, memiliki kerjasama dengan pihak eksternal seperti BEM UI, BEM Fakultas, serta lembaga pengabdian masyarakat dengan baik, dan selanjutnya berkoordinasi melalui sosmed Linknet UI yang diadakan setiap bulan. Pengeluaran terakhir pengeluaran setiap proker dan kegiatan, dan selanjutnya menyelesaikan pengeluaran yang mampu dikeluarkan pada setiap proker dan kegiatan. Ya. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan kurkat. Di sini target BPN terkader itu 10. Di sini ada sedikit kesalahan, yaitu jumlah BPN terkader sebenarnya sudah 10 dan poin kurikulum kaderisasi yang sudah ditanamkan seluruhnya. Gambaran pelaksanaan kurikulum kaderisasi yaitu pengkaderisasian dilakukan saat rabit dilaksanakan untuk pemenuhan poin A1 dan A2. BP diberi pencerdasan terlebih dahulu fungsi bidang dan setiap proker dan kegiatan yang akan dijalani. Setelah pencerdasan dilakukan, BPH akan memberikan kesempatan untuk seluruh BP berdiskusi membahas proker dan kegiatan yang akan mereka pegang sebagai PJ masing-masing proker kegiatan untuk pemenuhan poin C1 setiap rabit. Salah satu BP ditunjuk untuk memimpin rabit. Pemenuhan poin C2 dilaksanakan dengan setiap BP memilih program kerja atau kegiatan diminati. Untuk pemenuhan poin B1 dan B2 diadakan learning forum dengan mengundang tamu pembicara yang memberikan materi dan nantinya akan diujikan di UAT. Next. Gambaran umum, koordinasi BPH dan BP, koordinasi dan komunikasi antara BP dan BP maupun Safali berjalan dengan baik, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara online melalui grup LAN ataupun Zoom. Selain itu, rapat bidang dan diskusi dengan PJ tiap proker maupun kegiatan juga dilakukan. Yang kedua, keaktifan tiap BP dan Safali sudah baik, antusiasme saat berdiskusi dan rasa ingin tahu tiap individu dalam rapat maupun diskusi informal di grup sangat baik dan terjaga. Yang ketiga, kedekatan BPH dengan BP maupun Safali sudah baik, BP maupun Safali sangat terbuka untuk berkomunikasi, dan BPH sudah melakukan personal approach pada tiap individu. Kemudian, koordinasi BPH antar BPH dan BPH, koordinasi dan komunikasi antar BPH bidang dengan BPH bidang lain sudah sangat baik, koordinasi dan komunikasi dilakukan secara online maupun online melalui grup LAN ataupun Zoom. Koordinasi dengan BPH bidang terkait juga sudah baik karena follow up antar BPH bidang terkait dilakukan secara proaktif sehingga meminimalisir miskomunikasi. Lalu masuk ke proker yang sudah berjalan di triwulan 3, 2 dan 3. Ini ada yang pertama ada aksioma mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 24 Oktober dengan tujuan memberikan wadah pengenalan dan pembekalan bagi mahasiswa baru mengenai kegiatan pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup, baik di internal FT maupun di eksternal atau masyarakat luar, serta memberi penanaman nilai interaksi kepada mahasiswa baru, baik interaksi antar mahasiswa dengan non-mahasiswa dan interaksi dengan masyarakat luar. Nah, untuk pencapaian parameter, itu yang pertama, 60% mahasiswa baru memahami permasalahan di lingkungan sekitarnya itu tercapai. Ketercapaian itu dari kegiatan sosial campaign sebesar 85
mahasiswa terlibat dan Axiiotalks sebanyak 91%. Nah, partisipasi mahasiswa keseluruhan itu 88%. Untuk buktinya dapat lihat di link yang tertera. Terus yang kedua, mengadakan rapat pleno minimal 2 kali dan rapat BPH minimal 4 kali. Itu tercapai. Lalu rapat pleno dilaksanakan sebanyak 4 kali selama kepanitiaan berlangsung. Yang ketiga, melibatkan SC dengan menghadiri rapat BPH, BPRPJ maupun rapat pleno kepanitiaan Aksioma minimal 4 kali itu tercapai. SC menghadiri rapat Aksioma sebanyak 4 kali. Yang keempat, 75% mahasiswa baru tiap departemen mengerjakan tugas social campaign itu tercapai. Sebanyak 85% mahasiswa baru mengerjakan tugas social campaign. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk evaluasi program kerja aksi sosial mahasiswa dari yang pertama, keefektifan bentuk. Aksioma yang dilakukan secara online sudah efektif. Pemberian tugas sebagai bentuk penanaman kepedulian dan berkoordinasi dengan Sosma IM dan PJ Kepedulian DEP juga mempermudah mahasiswa baru tanpa mengurangi esensi yang disampaikan. Lalu yang kedua, teknis pelaksananya. Teknis pelaksanaan dari Aksioma sudah sangat sesuai. Koordinasi secara online maupun offline antara panitia juga sudah sesuai. Eksekusi acara pada hari H ataupun penuansaan dan serta koordinasi dengan BPHIM dan PJ Kepedulian sudah dilakukan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yang dilakukan saat pekan sesuai timeline Mabim dirasa sudah sesuai dengan optimal untuk menjaga atensi dan partisipasi mahasiswa baru untuk kegiatan Aksioma. Lalu yang terakhir yaitu ada dari koordinasi dan pembagian job desk, di mana koordinasi dilaksanakan secara langsung antara PO dan SC. SC selalu memantau progres dari yang telah dilaksanakan oleh PO, maupun PO membagikan workload proker bersama kepanitiaan yang ada. SC juga dengan membantu PO secara berkoordinasi dengan stakeholder dari FT. Next. Nah, Ganjar proker bisa dilihat nanti di LPJ bidang sospol. Lalu saya akan lanjutkan ke Rensa proker. Nah, untuk Rensa proker dari Aksioma itu yang pertama ada menetapkan jadwal rapat yang sudah disepakati dengan diperlakukannya untuk menjaga iklim kerja serta sense of belonging dari setiap panitia. Lalu yang kedua, koordinasi antara SC maupun panitia terkait dapat dilakukan dalam grup koordinasi untuk menghindari miskomunikasi. Lalu yang ketiga, ada penjagaan panitia dengan lembaga eksternal yang berhubungan langsung dengan panitiaan saat diperlukan untuk menghindari masalah. Masalah itu seperti pada proses eksekusi maupun administrasi. Lalu yang terakhir, ada melibatkan dan mengapresiasi sahabat Aksioma itu sangat diperlukan untuk meningkatkan atensi mahasiswa baru pada rangkaian kegiatannya. Next. Baik, kesimpulannya yaitu pada triwulan 3 kegiatan Aksioma telah dilaksanakan secara online dan berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang kedua, parameter Aksioma tercapai secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, koordinasi antara BPH bidang BP, ulangi lagi kembali, BPH bidang dengan BP, staf ahli, serta BPH bidang lainnya telah dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya ada rencana strategis bidang. Untuk rencana strategis bidang di triwulan 3A untuk tahun depan, itu yang pertama ada menyesuaikan workload BP staf ahli dengan kegiatan yang mulai banyak memasuki semester ganjil akademis. Lalu yang kedua ada melakukan konsolidasi serta menyesuaikan keadaan. Lalu yang ketiga ada melakukan kaderisasi dan mencari penerus untuk di tahun depan yang akan menjabat di bidang sosial lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada keep in touch bersama BP dan staf ahli. Lalu untuk Renstra TW selanjutnya itu yang pertama ada tetap menjaga keharmonisan antara BP dengan BP, BP dengan BPH maupun BPH dengan BPH lainnya. Lalu yang kedua ada menjalankan kegiatan dan proker yang masih ada yaitu Kersos yang ada di TW 3. Lalu yang ketiga ada mengkaderisasi para calon BPH maupun staf ahli untuk pengurusan tahun depan
Lalu yang keempat, ada mengevaluasi bersama BP dan staf ahli kepengurusan selama 1 tahun. Lalu yang terakhir ada melakukan konsolidasi. Next. Oke, sekian dari bidang sosling dalam pemaparan laporan penanggung-jawaban di triwulan 3A. Terima kasih.